Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 9 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pak Nopal yang setelah ditelepon oleh Dewa Buana mengenai Wilson alias Kelvin. Di sisi lain, setelah Dewa menceritakan bahwa Wilson adalah Kelvin kepada Pak Nopal terkejut sekali. Dan di situ Pak Nopal telah mengatakan kepada Dewa, "Kamu jangan gegabah untuk menuduh seseorang." Singkat cerita, setelah Pak Nopal mengatakan hal seperti itu dan mengetahui tentang Dewa yang sudah tahu karakter dan aslinya Kelvin, Pak Nopal langsung menghubungi anak buahnya. Di situ Pak Nopal menghubungi anak buahnya, suruh mendatangi dirinya ke rumahnya. Singkat cerita, di situ anak buah Pak Nopal datang dan Pak Nopal langsung menceritakan kepada anak buahnya bahwasanya kamu harus mengerjakan sesuatu yang sangat penting sekali, dan sekarang jangan sampai aku mendengar kegagalan. Di situ Pak Nopal mengatakan hal itu kepada anak buahnya untuk membunuh si Kelvin alias Wilson. Namun setelah menceritakan hal itu, tiba-tiba rombongan Tony suruhannya si Kelvin untuk menyelidiki Pak Nopal yang merencanakan sesuatu kepada Kelvin alias Wilson. Di situ setelah tahu semuanya bahwa Nopal akan merencanakan untuk mencelakakan Kelvin, di situ Tony mendengarkan dan merekam percakapan antara Pak Nopal bersama anak buahnya, dan di situ Tony merekamnya. Setelah semua tahu rencana busuk dan rencana Pak Nopal untuk menyingkirkan dan membunuh Pak Kelvin, Tony dan berhasil merekamnya. Di sisi lain, di situ tidak mau Pak Nopal mendengar kegagalan lagi dari anak buahnya untuk mencelakakan Kelvin. Namun semua itu Pak Nopal tidak sadar bahwa dirinya sedang ada yang mengintai dan ada yang merekam dengan perkataan-perkataan ini, yaitu anak buah Kelvin, yaitu Tony. Dan Tony setelah berhasil mendengar dan merekam perkataan Nopal kepada anak buahnya yang akan mencelakakan Kelvin, di situ Tony langsung memvideokan hal ini dan langsung mengirim kepada Kelvin. Di sisi lain, keberhasilan Tony mungkin ini mendapatkan uang yang sangat besar sekali. Dengan rekaman-rekaman ini, Pak Nopal tidak bisa ngelak lagi dengan ketahuinya dan rahasianya Pak Nopal untuk mencelakakan Kelvin alias Wilson. Di situ setelah beres, Tony merekam pembicaraan Pak Nopal. Video tersebut dikirim kepada Kelvin alias Wilson. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin yang sedang sendirian membawa mobil. Tiba-tiba ada kiriman WA dari Tony, dan di situ Kelvin membukanya. Ternyata video Pak Nopal yang akan merencanakan bersama anak buahnya untuk membunuh dirinya. Dan di situ Kelvin alias Wilson mendengarkan dan melihat di video tersebut bahwasanya Pak Nopal akan merencanakan dan akan menyingkirkan dirinya dengan cara dia akan dicelakai dengan sebuah mobil, ataupun dia akan dicelakai oleh anak buahnya untuk tidak diketahui oleh seseorang bahwa Kelvin celaka dengan tragis dan tidak ingin tahu gerak-gerik dan rencana Pak Nopal. Singkat cerita, di situ terlihat Fajar yang sedang memimpikan hal yang buruk sekali tentang urusan dirinya dengan Lia untuk menjenjang ke pernikahan. Di mimpinya Fajar,
dia datang ke suatu tempat yang mana di situ Lia ditaruh oleh Fajar. Di situ Fajar sudah dandan dengan rapi dengan memakai baju putih, serba putih, dan di situ datanglah ibunya yaitu Tante Merlin. Singkat cerita, Fajar dan Tante Merlin mendatangi tempat sesuatu yang mana di situ Cornelia ditaruh untuk nyampe ke hari pernikahan. Singkat cerita, di situ di tempat itu sangat buruk sekali dan tempat itu sangat kotor sekali, dan Fajar pun terkejut bersama Tante Merlin. Tante Merlin berkata, "Kok kayak gini tempat penginapan Cornelia?" ungkap Tante Merlin kepada Fajar. Di situ Fajar tidak panjang lebar, langsung Fajar mengajak mamanya Tante Merlin untuk masuk ke dalam dan akan melihat Cornelia apakah baik-baik aja ya guys. Di situ langsung keterkejutan Fajar setelah melihat tempat itu sangat kotor dan dia sangat curiga sekali ada apakah di dalam hotel tersebut yang mana Cornelia telah tinggal di sini untuk beberapa saat sebelum menjenjang ke pernikahan. Singkat cerita, Fajar masuk ke dalam dan di situ Fajar terkejut melihat seseorang anak kecil yang telah duduk, dan di situ Fajar pun melihat anak itu serba pakaian putih dan di dalam tersebut Cornelia tidak ada dan Tante Merlin pun bengong. Di sisi lain Fajar langsung memanggil anak itu dan setelah dipanggil oleh Fajar, Fajar terkejut itu adalah anaknya yang lama sudah meninggal. Dan di situ Fajar setelah melihat wajah anak yang sudah lama meninggal dan Tante Merlin pun terkejut. Namun setelah dilihatin dan Fajar pun berkata, "Kamu ada di sini, Nak," ungkap Fajar kepada anaknya. Namun anaknya Fajar terus berkata kepada papanya, "Papa, Mama sudah tiada, doain Mama agar masuk surga dan sekarang Mama sudah nyaman di surga," ungkap anaknya kepada Fajar. Dan Fajar pun terkejut setelah anaknya mengatakan Cornelia yaitu mamanya sudah berada di surga. Di situ Fajar bingung, ada apa dan hal apalah yang akan terjadi terhadap dirinya. Dan di situ Tante Merlin pun bengong setelah mendengar cucunya yaitu anaknya Fajar berkata seperti itu. Mungkin kayak nyata, padahal di sini Fajar hanya cuma mimpi. Singkat cerita, Fajar bangun termimpinya dan langsung Fajar menghubungi Cornelia. Dan Cornelia menyaut di sebuah hotel dia baik-baik aja dan Fajar sangat khawatir sekali dengan mimpi-mimpinya Fajar yang barusan dia alami. Singkat cerita, setelah menghubungi Cornelia baik-baik aja, Fajar bingung. Ada apa yang akan terjadi, kok mimpi aku sangat buruk sekali, ungkap Fajar. Fajar langsung bangun dari tidurnya dan langsung membersihkan sebuah kamar. Dan di sisi lain Fajar akan membersihkan dan akan membuat kamar tersebut membuat menjadi nyaman. Dan Fajar melakukan sesuatu dan dia langsung mengambil sebuah foto dan foto tersebut langsung ditempelkan di atas kepalanya Fajar di ranjang tersebut. Dan Fajar melihatin foto antara Cornelia bersama Fajar dan Fajar berkata, untung foto tersebut tidak jatuh. Di sisi lain Fajar mengatakan dalam hatinya, ada hal apa yang akan terjadi di masa depan aku nanti bersama Lia. Singkat cerita, di situ Nana dan Dewa yang akan menitipkan Junior kepada Suketi. Namun di situ Bupara melihatin Nana dan Dewa yang telah menitipkan Junior kepada Suketi karena Nana dan Dewa akan pergi ke rumahnya Pak Nopal lagi. Di situ Dewa pun berkata kepada Suketi, "Suketi, titip Junior, awas hati-hati." Dan Nana pun begitu pula kepada Suketi, "Telah menitipkan Junior, aku akan pergi dulu sebentar." Di situ setelah perkataan dan antara Nana dan Suketi, di situ terlihat Bupara yang langsung memasuki kamarnya Roni dan juga Lipiul. Dan disitulah setelah masuk, Lipiul dan Roni masih tertidur karena ada sesuatu yang harus diintai oleh Lipiul dan juga Roni.
Jadi di situ para buana membangunkan Roni dan Lipiul untuk segera bergegas mandi dan untuk mengikuti Nana dan juga Dewa akan kemana tujuan Nana dan Dewa. Karena para buana akan selalu memantau Nana dan Dewa. Kalau seandainya Dewa dan Nana telah datang ke rumahnya Pak Nopal, di situ akan fatal dengan keadaan Neratu dan juga para buana di semua keluarga besar Buana Klub ya guys. Singkat cerita, Dewa dan Nana pergi akan tujuan untuk mendatangi Pak Nopal biar jelas apakah benar Pak Nopal itu ayah kandungnya Nana dengan cara tes DNA. Nah oke guys, ikuti di adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.